Salam kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanannya. Tuhan beserta kamu. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui bersama-sama dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama dalam pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ini mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, tolong selamatkan kami, selamatkan kami Tuhan. Oh, kami memuji-Mu. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah dan kedudukan bertanda. Kami berikan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa hati kita. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sembah. Karena hanya Dialah yang satu kita handalkan. Hanya Dialah yang satu tempat kita percaya. Karena Dialah adalah satu tempat kita sandar. Kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom kepada jemaat Tuhan. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah pada minggu ini, dan sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi sebelum itu, seperti biasa kita mulakan dengan doa, dan untuk itu mari kita tunduk kepala, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami ingin mengembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan kami kepadamu, khususnya untuk pimpinanmu kepada kami sepanjang minggu lalu dan sekarang. Kami berpeluang sekali lagi untuk datang, beribadah, berkumpul, walaupun hanya bersama dengan keluarga, untuk beribadah bersama-sama. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon supaya Roh Kudus Tuhan akan memimpin, bukan hamba-Mu yang menyampaikan, tapi biarlah semua yang mendengarkannya, supaya firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, sebaliknya menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami, khususnya di saat-saat pada waktu seperti ini yang penuh dengan cabaran. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi kita akan belajar daripada firman Tuhan untuk minggu ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya percaya semua di antara kita di sini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi walau hanya sesaat dari sekarang, ya. Karena setiap saat di depan kita adalah misteri, ya. Jadi apalagi sehari, seminggu, sebulan, malah setahun di hadapan kita, dan seterusnya di sepanjang kehidupan kita. Sudah pastilah setiap di antara kita mempunyai kisah tersendiri yang mana bakal mencoretkan atau mencatatkan dalam lembaran-lembaran kehidupan kita masing-masing. Jadi saya juga percaya bahwa catatan ini juga, terutama bagi kita orang percaya, telah tersedia
termasuk di tahun 2021 ini. Memang dia mempunyai misterinya tersendiri. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka kita percaya catatan itu, curitan itu telah tersedia. Tetapi untuk seketika, terutama dalam situasi sekarang ini, saya percaya kita hidup di dalam ketidaktentuan, ya, terutama beberapa perkara sehingga sukar untuk kita sekurang-kurangnya menetapkan satu plan tindakan. Kadang-kadang disebut juga sebagai takwim, ya, sama ada itu untuk waktu 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, ya. Sebagai contoh, adalah amat sukar untuk kita merancang. Biasanya setiap kali hujung tahun atau awal tahun seliwat-liwatnya kita sudah plan apa yang kita mau buat sepanjang tahun itu, dalam konteks gereja lah, ya. Dan saya percaya kita juga secara pribadi, ya. Tapi kali ini kita boleh rancang sedemikian, tetapi kita tidak ada kepastian tentang adakah itu nanti terjadi atau tidak. Karena ya, kamu pun tahu, kamu pun paham seperti mana yang kita telah lalui sekarang ini, ya, banyak perkara yang boleh mempengaruhinya. Jadi persoalan sekarang adalah bagaimanakah kita menelusuri tahun 2021 ini dengan sikap dan pandangan yang tetap positif, yakin, penuh sukacita di sebalik segala ketidaktentuan ini. Dan sebagai orang percaya, disinilah iman kita memainkan peranan penting. Karena iman kita bukan saja berhubung dengan keyakinan akan keselamatan kita, tapi juga dalam soal keyakinan kita kepada pimpinan Tuhan, walau di dalam keadaan apa sekalipun, termasuk dalam ketidaktentuan seperti sekarang ini. Jadi dengan itu, berdasarkan kepada Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11 dengan tema membina iman yang kokoh, kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana tahun 2021 ini kita jadikan sebagai tahun untuk menjadikan iman kita terus bertambah kukuh, bertumbuh, dan menjadi matang. Jadi sebagai permulaan, di dalam pembacaan ini, ya, dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11 ini, kita belajar tentang langkah iman, ya. Dan langkah iman ini bermula dengan mengundang Yesus. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 3. Karena pembacaan ini berbicara tentang perkawinan di Kana, ya. Jadi pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, sebelum saya teruskan, kadang-kadang ada sesetengah orang mempersoalkan istilah perkataan mengundang Yesus ini. Karena mereka berkata, bukankah Yesus memang sudah ada di dalam kita? Untuk apa undang lagi? Nah, untuk saya, janganlah kita merumitkan, ya, keadaan hanya dengan permainan-permainan istilah seperti ini, ya. Bagi saya, istilah mengundang dalam konteks ini adalah bahasa iman yang membawa satu pernyataan, yaitu kita mengesahkan atau mengakui satu pengakuan dari kita akan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Mengapa? Sebab ramai orang mengetahui bahwa Yesus ada dalam hidupnya, dan mereka tahu Yesus sentiasa ada di mana-mana dalam hidupnya.
Tapi berapa ramai orang yang mengakui atau mengesahkan kehadirannya yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Karena itu kita perlu mengundang dalam arti kata sebagai satu pengakuan, sebagai satu penyerahan bahwa sekarang kita membiarkan Yesus, mengakui Yesus dan menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang berkarya di dalam hidup kita. Karena dengan perkataan ini, mengundang ini, sebenarnya kita recognize ya kehadirannya dalam hidup kita. Jadi dengan kehadiran Yesus, dengan pengakuan, dengan penyerahan, dan dengan kepasrahan kita akan kehadiran Yesus ini, kita boleh menyatakan, kita dengan lebih yakin boleh menyatakan apa yang kita ingin luahkan, ya. Sebab sekarang kita tahu Allah sendiri ada dan melihat dan mengetahuinya. Melihat di sini bukan setakat tahu keperluan tersebut, ya, tapi faham seluruh latar belakang, konsep dan motif luahan atau permintaan tersebut. Nah, misalnya apabila Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur, ya, apakah latar belakang pernyataan tersebut? Ya, dan konsep, apa motif dari Ibu Yesus dengan pernyataan tersebut? Adakah itu satu permintaan bersifat suka-suka, mau tes-tes saja? Adakah itu hanya untuk kepentingan diri sendiri? Atau adakah itu bersifat iri hati? Karena orang lain memiliki, kita pun mau memilikinya. Atau kita mau menumpang popularity, ya, karena kita yang meminta dan sebagainya. Nah, Yesus tahu semua ini. Yesus tahu semua ini, ya. Jadi mengapa kita perlu teliti dalam aspek luahan atau permintaan kita? Karena banyak di antara doa kita kadang-kadang hanya untuk kepentingan sendiri, bukan keperluan yang sebenar dan lain-lain. Tuhan serba tahu, tetapi Dia juga ingin mendengar sendiri dari mulut kita. Dan sudah pastilah dengan Dia di dalam hidup kita, Dia lebih dari cukup mengerti apa yang sedang kita memohon kepadanya. Jadi besar sekali arti mengundang ini. Karena dengan mengundang ini, itu berarti apabila kita meminta sesuatu, Tuhan bukan setakat mendengar apa yang kita minta, tapi Dia tahu seluruh tentang permintaan itu, terutama motif kita, latar belakangnya dan sebagainya. Jadi dengan Dia tahu, maka saya percaya kalau Dia tahu itu adalah sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan atau apa saja yang bukan bertolak daripada diri kita sendiri, kita percaya dengan anugerah Tuhan Dia pasti mengabulkannya. Nah, itu adalah langkah iman yang pertama. Dalam kita membina iman yang kukuh, kita perlu mulahkan dengan langkah iman, yaitu mengundang Yesus. Yang kedua adalah kita juga perlu melibatkan Yesus. Ini langkah iman yang kedua, melibatkan Yesus. Setelah kita mengundang, kita libatkan Dia, ya. Jangan biarkan Dia duduk, apa istilah kita, dipisuk-pisuk saja, ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 hingga 5, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, perkataan atau kata-kata Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?"
saatku belum tiba. Sebenarnya kalau kita perhatikan sungguh-sungguh ini, kalau kita berada di posisi Ibu Yesus, ini adalah ungkapan umpama api yang sedang berkobar-kobar, ya, sebab Ibu Yesus bersemangat, tiba-tiba disiram air, ya, seperti diberikan harapan di awal kata-kata, ya, apabila Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, ya, itu satu kata-kata, oi, ada harapan, ya. Tapi tiba-tiba di ujungnya dia mengatakan, saatku belum tiba. Wah, itu adalah satu kata-kata seperti yang saya katakan tadi, kita punya semangat naik sudah, tapi kemudian tiba-tiba kena siram air balik, padam, boleh jadi padam saja, boleh jadi padam, ya. Bagaimana penerimaan kita, ya, bila iman kita, doa kita dijawab dengan kata-kata belum waktunya. Nah, ramai orang iman dan semangat mereka akan berhenti di situ, patah semangat, dan mereka berpikir Tuhan tidak peduli sudah, Tuhan tidak dengar dan sebagainya. Kita bagaimana? Nah, perhatikan jawaban Ibu Yesus sebagai respon kepada kata-kata Yesus. Dia mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jelas sekali bahwa tidak ada petanda iman yang kendur dalam Ibu Yesus. Walaupun mendapat kata-kata dari Yesus seperti itu, ibunya tetap meletakkan keyakinannya kepada Yesus, ya. Daripada dia kecewa, daripada dia mengatakan, okelah, tidak apalah, sebaliknya mengatakan kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dia akan beritahu kamu, suruh kamu ikut saja, ya. Jadi dari ayat di atas kita belajar beberapa perkara. Pertama, bukanlah bermakna Yesus tidak mendengarkan permintaan ibunya, karena dia tahu seluruh latar belakang permintaan ibunya ini, dia tahu motif ibunya dan sebagainya. Hanya waktunya saja belum tiba, ya. Kedua, Ibu Yesus tidak pernah bersifat memaksa. Dia memberikan ruang sepenuhnya kepada Yesus untuk melakukan sesuai dengan waktunya. Dalam arti kata yang lain, Ibu Yesus melibatkan sepenuhnya Yesus dalam perkara ini dengan memberikan dia atau membiarkan dia melakukan seturut kehendaknya dalam segala sesuatu, ya. Bagi Ibu Yesus, posisinya di sini adalah cukuplah dia telah menyatakan permasalahannya, ya, begitu, masalahnya kepada Yesus. Tidak bermaksud dia tidak terdesak, karena memang saat itu pesta telah kehabisan anggur, ya, acara sedang berlangsung dan cukup mendesak sebenarnya. Namun dalam hal ini Ibu Yesus telah meletakkan sepenuhnya iman kepercayaannya kepada Yesus. Dia membiarkan Yesus sendiri yang melakukan sesuai dengan waktunya. Jadi ini adalah langkah iman yang penting, yaitu mengundang dan seterusnya melibatkan Yesus dalam segala doa dan permohonan kita. Tuhan tahu dan pasti memberikan pertolongan tepat pada masanya. Namun itu bermula dari kita, langkah iman dari kita. Nah, perkara yang kedua adalah dalam kita membina iman yang kukuh, ya. Setelah kita memulahkan langkah iman, maka kita perlu tindakan iman. Ya. Dan dalam petikan ini sekali lagi kita akan nanti menyaksikan beberapa tindakan-tindakan iman, ya. Yang pertama adalah
perkataan isilah. Ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 6 hingga 7 mengatakan, di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Nah, di bagian ini kita belajar dari para pelayan. Bagaimana apabila Yesus mengatakan isilah, ya, tempayan itu dengan air sampai penuh, mereka mengikuti sepenuhnya seperti yang diperintahkan. Ini merupakan satu tindakan iman dari mereka berdasarkan bagaimana Ibu Yesus mengarahkan sebelumnya, yaitu dia mengatakan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Jadi boleh dikatakan para pelayan ini benar-benar mentaati tanpa persoalan tentang apa yang baru saja diperintahkan kepada mereka. Kita sangat percaya bahwa pada saat itu pasti mereka tidak atau belum mengerti apa yang Yesus sedang coba lakukan. Ya, mereka tidak ada waktu untuk mempersoalkan, untuk apa? Ya, dan sebagainya. Bila mereka disuruh, mereka taati saja. Jadi untuk kita ini merupakan satu contoh permulaan dalam tindakan iman. Kadang-kadang ya, sesetengah perkara kita tidak mengerti di permulaannya. Ya. Namun saat itu kita harus tetap percaya bahwa selama itu adalah daripada Tuhan, ya pasti berakhir untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu yang harus selalu kita sematkan di dalam pemikiran kita, karena ini adalah dasar yang boleh memampukan kita melakukan tindakan iman. Ya. Jadi walaupun banyak perkara kita tidak mengerti, ya, seperti mana ada lagu itu yang selalu kita nyanyi juga dulu-dulu, ya. Banyak perkara yang ku tak mengerti dalam hidup, dia katakan begitu, ya. Tetapi kita harus menunggu sehingga maksud saya tindakan iman itu tidak harus menunggu sehingga kita tahu atau mengerti kesudahannya. Lakukan saja dulu, ya, kalau itu memang perintah daripada Tuhan. Kalau kita memang sudah berdoa, memohon, dan Tuhan memerlukan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan saja dulu. Kemudian istilah yang kedua kita melihat dalam tindakan iman ini adalah setelah mereka disuruh, diperintahkan untuk mengisi, sekarang mereka disuruh menceduk. Dikatakan di situ ceduklah, ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 8 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bagi saya ini merupakan tindakan iman yang menuntut ketaatan yang lebih dalam, ya. Terutama dalam konteks tindakan iman. Nah, mengapa? Karena ketika para pelayan diarahkan, diperintahkan untuk mengisi penuh semua tempayan yang ada, itu tidak masalah, walaupun mereka tidak tahu, ya, tapi itu oke saja, ya. Mengapa? Sebab itu belum ada risiko yang besar, isi saja, oke lah, ya. Namun kali ini mereka diminta untuk menceduk, ya. Seterusnya, ini yang lebih berat ini, disuruh untuk dibawa kepada pemimpin pesta, ya. Tanpa perlu memikirkan secara detail, kita sudah tahu apakah risikonya. Karena sebagai pelayan yang disuruh mengisi, kita tahu itu adalah air, ya. Untuk ini mereka memerlukan satu keberanian untuk sampai kepada menceduk dan dibawa kepada pemimpin pesta.
Ya. Namun sekali lagi kita melihat di sini mereka melakukan satu tindakan iman yang cukup berani. Dengan sekali lagi mentaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa apabila mereka lakukan ini, mereka melihat satu hasil yang luar biasa. Dan sudah pastilah ini hanya akan memperdalamkan lagi iman mereka, yaitu selepas mereka mendapati air yang mereka isi sebelumnya telah menjadi anggur. Ya. Jadi iman yang kita tanam di dalam Kristus, ya, tidak bersifat statik, ya, tetapi hidup, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Itu bermakna kita harus dari waktu ke waktu harus terus mempraktikkan atau melatih iman kita, walaupun itu bermaksud iman kita akan mengalami cabaran yang lebih dalam. Daripada mengisi, sekarang menceduk dan diberi kepada pemimpin pesta. Ya. Semua tindakan tersebut merupakan langkah-langkah iman yang membawa kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena pada waktu itu pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Ya. Artinya segala risiko yang bakal kita terima, ya, kita telah pasrahkan kepada Yesus. Ya. Saat itu, ya, kita berkata, apapun terjadi, terjadilah, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi saat iman kita telah mencapai, ya, 100% diserahkan kepada Yesus, maka mulai saat itulah Yesus akan mengambil alih sepenuhnya untuk langkah seterusnya. Dan bila ini terjadi, disitulah mukjizat terjadi. Jadi penting sekali tindakan-tindakan iman ini. Tetapi itu bertitik tolak daripada berapa dalam kita menyerahkan, pasrahkan sepenuhnya keyakinan kita kepada Yesus Kristus setiap kali kita berhadapan dengan cabaran-cabaran. Jadi dalam membina iman yang kokoh ini, kita sudah belajar tentang langkah iman, tindakan iman. Yang ketiga, apa pula hasilnya? Jadi yang ketiga ini kita akan baca tentang hasil iman. Apa yang pasti, ya, iman selalu menghasilkan yang terbaik. Ya, kalau kita telah menyerahkan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempasrahkan diri kita segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, selalunya akan menghasilkan yang terbaik. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 10 mengatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menjeduk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan air anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Perhatikan di sini, ya. Bermula dari langkah iman, seterusnya diikuti oleh tindakan iman, telah menyebabkan semua orang yang terlibat menerima hasil yang terbaik, walaupun dalam bentuk yang berbeza, karena ini mengikut persepsi atau keadaan masing-masing. Misalnya, mempelai mendapat pujian walaupun dia tidak kena mengena dengan itu, ya.
Dia hanya menganjur pesta karena ya dia kawin dan sebagainya. Tapi dia mendapat pujian karena sehingga penghujung acara masih mampu memberikan yang terbaik. Sementara pemimpin pesta pula mendapat pengalaman yang baru, seperti mana kata-katanya sendiri di sini, di mana tidak seperti kebiasaan yang mana biasanya di penghujung acara anggur yang dihidangkan sudah tidak begitu baik. Tapi untuk pertama kalinya, kali ini dia mengalami sesuatu perkara yang baru, yaitu kali ini sampai di penghujung acara pun anggur itu masih yang terbaik. Dan sementara Ibu Yesus dan sudah pastilah para pelayan, ya, iman mereka tentunya dibangun semakin teguh apabila menyaksikan sendiri mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka tahu bagaimana ini bermula dan apa yang dilakukan Yesus dan bagaimana dia berakhir. Ya. Kita menyaksikan bahwa semua orang mendapat yang terbaik. Tentang Yesus, ya, sudah pastilah lebih ramai orang yang mengagumi, mempercayai dia dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi bahagian kita apabila kita sentiasa meletakkan iman percaya kita kepada Yesus. Apabila kita mempraktikkan iman kita, kita pasti menerima hasil yang terbaik dari Tuhan, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Ya. Nah, sebenarnya tidak perlulah kita terlalu memperhitungkan apa hasilnya kelak apabila kita melakukan tindakan-tindakan iman. Ya, janganlah terlalu memikirkan hasilnya. Ya, maksud saya di sini adalah bukan berarti kita tidak bertujuan atau kita tidak ada hala tuju dalam iman kita. Ya, tapi janganlah terlalu memikirkan hasilnya dulu baru iman. Karena konsepnya adalah berimanlah dulu, hasilnya akan datang. Ya, bukan saya mau itu dan barulah kita coba belajar beriman. Tidak, itu tidak akan terjadi. Terjadi pun itu adalah sangat susah. Karena iman kita tidak dibangun dengan cara yang demikian. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, apa yang perlu kita lakukan adalah tanamkan iman itu dulu dan praktikkan. Dan barulah kita dapat membina satu iman yang kukuh. Karena apabila itu kita lakukan, kita percaya bila tiba waktunya nanti Tuhan akan melakukan. Tentang bagaimana, apa, dan saat bila dia ingin melaksanakan rencananya, itu serahkan kepadanya. Karena seperti Ibu Yesus mengatakan, lakukan saja apa yang dikatakannya. Karena masanya pasti akan tiba dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, itu perkara yang kedua. Pertama dalam hasil iman. Hasil yang kedua adalah iman selalu memberikan yang terbaik. Dalam pertama tadi menghasilkan, sekarang ini memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, yaitu ayat terakhir dalam pembacaan kita untuk hari ini, mengatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi selain daripada hasil yang terbaik, kita juga mendapati di sini bahwa iman akan memberikan yang terbaik sebagai keputusan akhir dari sebuah kronologi iman. Ya, terbaik di sini adalah bermaksud bagaimana iman itu nanti dapat menyatakan kemuliaan Allah dan membuat lebih ramai orang percaya kepada Kristus. Karena ini adalah antara tujuan utama dari iman kita sebenarnya.
Iman kita ini bukan hanya mengenai dapatkan sesuatu, melihat sesuatu yang luar biasa dan sebagainya, ya. Iman kita itu akhirnya adalah tentang bagaimana itu dapat memperkenalkan Yesus kepada orang lain, bagaimana itu dapat membawa orang lain beriman kepada Yesus, bagaimana iman kita itu dapat mendorong orang lain untuk percaya, ya. Karena iman yang benar adalah iman yang hidup, yang mana akhirnya dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dan membawa lebih ramai orang mengenal dan percaya kepada Yesus. Seperti mana yang kita telah dimaklumkan banyak kali dalam poin-poin sebelumnya, iman itu bukan setakat memenuhi apa yang kita inginkan, bukan setakat ingin melihat perkara-perkara yang dahsyat, tetapi bagaimana kita meletakkan dan meninggikan Yesus sebagai dasar utama iman kita. Setelah itu, perkara-perkara lain seperti mujizat dan sebagainya akan menyusul, ya. Dan itu bukan keutamaan kita, bukan bagian kita untuk menjadikannya sebagai matlamat utama dalam iman kita. Itu terserah dengan kedaulatan Allah sendiri. Ya, jadi sebagai kesimpulan, kita melalui waktu yang tidak menentu. 2021 ini mengalami ketidaktentuan, ya, bukan saja dari aspek politik, ekonomi, dan sosial dalam negara atau dalam komuniti kita juga, tetapi juga merangkumi kegiatan kerohanian kita sebagai orang percaya, ya. Dikatakan bahwa dari Maret sampai November 2020 tahun yang lalu, lebih kurang 266 orang bunuh diri, dan dikaitkan dengan tekanan antara lain disebabkan oleh situasi yang kita alami sekarang seperti PKP dan sebagainya. Mengapa? Karena ini telah menyebabkan ramai orang berhadapan dengan cabaran tersendiri. Ada yang kehilangan kerja, ada yang mengalami masalah perniagaan, hutang di mana tidak dapat dijelaskan, lain lagi masalah keluarga, ya, karena mungkin kesempitan mulailah timbul banyak perkara yang merusakkan, mengkucar-kacirkan situasi keluarga dan sebagainya. Jadi ini memerlukan sesuatu untuk dijadikan. Keadaan-keadaan seperti memerlukan kita sesuatu untuk dijadikan tempat berpaut yang kokoh supaya kita tidak mengalami kesan sampingan lain seperti tekanan, putus asa, kemurungan dan sebagainya. Jadi daripada firman Tuhan ini kita belajar bahwa satu-satunya sisi positif dari ketidaktentuan seperti mana yang kita alami dalam tahun 2021 ini adalah dengan membina dasar dan kekuatan kita sendiri, yaitu meletakkan iman kita di dalam Kristus. Maksudnya dunia sedang tidak menentu, tetapi kita bina kekuatan dengan membina dasar dan kekuatan kita dalam Kristus, dengan meletakkan iman kita di dalam Dia. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita sendiri, supaya di tengah dunia yang mencabar ini kita tetap berada di dalam keadaan yang stabil, ya, tenang dan damai. Jadi sebagai dorongan untuk kita semua, marilah kita sambut dan jalani 2021 ini dengan tekad dan semangat untuk menjadikannya sebagai waktu di mana kita semakin membina iman yang kukuh di dalam Tuhan. Dia adalah tempat di mana kita boleh bersandar kekuatan. Kalau dunia tidak menentu, Dia adalah tetap dari dulu, sekarang dan selamanya. Jadi baik susah dan senang, jatuh dan bangun, suka dan duka, selama iman kita di dalam Kristus, kita yakin, kita percaya
bahwa kita pasti menemukan sinar di ujung terowong. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang terus mendorong kami untuk belajar membina iman kami dengan meletakkannya di dalam Engkau sebagai dasarnya. Karena kami percaya di tengah dunia yang mencabar dan tidak menentu ini, hanya Engkaulah pengharapan kami yang tidak pernah berubah. Kami serahkan dan sandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah daripada kami melihat sisi putih negatif 2021 ini, biarlah kami melihatnya dari sudut positif, di mana dengan situasi yang kami lalui, kami akan membina iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sekali lagi kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu ini kepada kami. Kiranya firman ini akan terus menjadi kekuatan bagi kami untuk melalui hidup kami seterusnya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan segenap jiwaku. Oke, jemaat Tuhan, sekali lagi mari kita bersama-sama dalam doa Tuhan. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam lagu kesyukuran kita. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan.
teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan, bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Tuhan, bukan aman dalam Haleluya, kita kemuliaan pada Tuhan. Haleluya.